Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurstianingsih dengan NIM 2421032 dari kelas 2J PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, cabang-cabang filsafat, aliran filsafat, pengertian filsafat pendidikan, hubungan filsafat dengan pendidikan, dan hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Dalam pengertian yang luas, filsafat bertujuan memberikan pengertian yang dapat diterima oleh manusia mengenai konsep-konsep hidup secara ideal dan mendasar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada, nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, metafisika atau ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. B. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan, mengetahui sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. C. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Berdasarkan pada pokok penekanannya, aksiologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika atau filsafat tentang baik buruk perilaku manusia, atau filsafat normal, dan estetika atau filsafat keindahan. C. Aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Istilah idealisme berasal dari kata idea yang memiliki arti sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Aliran tersebut menjadi sebuah awal yang sangat penting untuk perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar dari aliran ini ternyata juga pernah dijelaskan oleh Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sementara realitas yang bisa dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide itu sendiri. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran yang mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Menurut para tokohnya, akal adalah suatu aset yang paling penting yang dimiliki oleh manusia untuk memperoleh, menemukan, dan menguji suatu pengetahuan. Mereka juga menganggap bahwa akal mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di dalam hidup. Semua permasalahan bisa diselesaikan dan dipecahkan menggunakan akal. Yang ketiga, empirisme. Empirisme adalah aliran yang lebih berfokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme adalah suatu aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokoh yang ada di dalamnya, pengetahuan itu berasal dari pengalaman, sehingga panca indera adalah sumber utama yang pasti dan jelas daripada akal. Selanjutnya, dualisme. Dualisme adalah suatu aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar itu bersifat unik dan tidak bisa dihilangkan. Sehingga ada beberapa tokoh yang mengungkapkan bahwa aliran ini adalah gabungan dari aliran idealisme dan aliran materialisme, atau aliran yang menggabungkan antara jiwa dan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah positivisme. Aliran yang satu ini muncul pada abad ke-19, di mana dasar pemikiran ini bersumber pada pengetahuan yang berasal dari apa yang diketahui, pasti, dan hal-hal yang nyata. Positivisme berfokus pada suatu fakta yang nyata dan mengesampingkan hal-hal yang di luar realistis dan kenyataan yang tidak terlihat. Aliran yang satu ini sangat dekat dengan aliran empirisme, yaitu sama-sama meyakini bahwa pengetahuan berdasar pada pengalaman yang didasari oleh indrawi. D. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang perlu dikaji. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua berpendapat dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Upaya ini kemudian
menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan. Pendidikan dan filsafat memiliki keterkaitan yang erat. Filsafat yang dikatakan sebagai pandangan hidup memiliki peranan besar dalam pendidikan. Filsafat berperan dalam menentukan arah dan tujuan proses pendidikan. Sebab pendidikan sendiri pada hakikatnya adalah merupakan proses pewarisan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. F. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kebudayaan atau pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua, sifat tersebut berkaitan erat satu dan lainnya. Kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa, membuat perbedaan sistem, isi, dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait, yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya pula bisa menuntun manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.